Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Adiansyah, NIM 1900498 dari Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara dalam rangka memenuhi tugas PKN yang diampu oleh Bapak Supriyono MPD. Tantangan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Tantangan ketahanan nasional bangsa Indonesia ini memiliki 4 aspek, yaitu ada di bidang politik. Dalam bidang politik terdapat ancaman berupa pemerintahan yang tidak aspiratif dan responsif atau bisa dikatakan diktator. Lalu yang kedua ada di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kemiskinan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Yang ketiga ada di bidang sosial budaya. Di dalam bidang sosial budaya, ancaman terbesarnya adalah tidak bisanya rakyat Indonesia mempertahankan kebinekaan yang ada, di mana keberagaman budaya dan suku bangsa yang seharusnya menjadi pemersatu bangsa malah sering dijadikan alat untuk memecah belahkan golongan. Hal ini dilihat dari banyaknya konflik yang terjadi akibat perbedaan ras dan golongan. Lalu yang keempat ada di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Jangan sampai kejadian di Desember 2002 terulang, di mana Pulau Sigitan dan Pulau Sipadan diambil oleh negara lain. Lalu di sini ada cara mengatasi tantangan ketahanan nasional. Cara mengatasinya yaitu dengan salah satunya dengan cara memberdayakan masyarakat untuk mengawasi pemerintahan melalui wakilnya yang duduk di lembaga legislatif untuk mengawasi pemerintahan supaya tidak diktator, seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru. Kemudian membuat aturan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan anti-totaliter. Undang-undang perlu dibuat karena pemerintahan kita berdasarkan atas hukum, artinya apa yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Untuk mengatasi kemiskinan, kita harus meningkatkan mutu sumber daya manusia supaya bisa bersaing dengan penduduk negara lain, supaya kita memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan negara lain. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ada unsur-unsur dasar bela negara, yaitu yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Di sini ada dasar hukum bela negara di Indonesia. Di antaranya yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Ada juga Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Lalu yang ketiga juga ada Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara RI. Lalu ada juga alasan bela negara Indonesia. Salah satunya yaitu menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Lalu ada urgensi ketahanan dan bela negara. Di antaranya, urgensi ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Lalu bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau non-militer dari dalam maupun luar negeri. Contoh bela negara secara fisik atau militer yaitu sebagai kita berperan sebagai Tentara Nasional Indonesia atau Polri. Lalu yang jika secara non-fisik kita perlu mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, yaitu contohnya dengan cara membayar pajak, mengikuti aturan lalu lintas, dan masih banyak lainnya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya.